Pertanyaan masih di browser halaman 4. Masih ketergantungan memunculkan beberapa dampak negatif. Poin D, kecanduan dopamin digital, yaitu keinginan untuk terus menerima notifikasi atau hiburan instan. Apakah kecanduan ini sudah bisa dikategorikan sebagai sakit jiwa, Ustaz? Kalau kita itu kekurangan atau kelebihan dopamin, ya, ini akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kesehatan kita. Bisa Parkinson, bisa depresi, bisa gangguan jiwa, bisa kecanduan. Kecanduan nanti lama-lama bisa terganggu jiwanya. Dopamin itu apa tuh? Dopamin ini kan zat kimia. Dia neurotransmitter. Zat kimia yang mengantarkan pesan antar sel saraf yang ada di otak dan tubuh kita. Itu dopamin. Jadi tubuh kita ini akan mengeluarkan satu zat kimia namanya dopamin, dan dia fungsinya mengantarkan pesan antar sel saraf kita yang ada di otak dan di tubuh. Nah, kalau dopamin kita ini kelebihan atau kekurangan, maka yang terjadi tubuh kita menjadi tidak sehat. Karena dopamin ini kadangkala ada kaitannya dengan motorik, ya, dengan gerak. Kadang ada kaitannya dengan suasana hati. Maka sekarang ini kan banyak toh yang mood swing. Nah, mood swing itu apa? Ini bahasa anak-anak sekarang. Mood swing itu apa? Ada yang tahu? Mood swing apa, Ustaz Marjono? Belum pernah dengar, Ustaz. Apa Mas, ini yang muda-muda ini insya Allah tahu ini mood swing. Moodnya swing-swing gitu. Cepat berubah-ubah gitu. Ya bahasa yang agak lama itu ya baperan. Detik ini moodnya baik, 5 menit ke depan moodnya menjadi tidak baik. Itu karena dopaminnya ya mungkin kelebihan, mungkin kekurangan. Orang yang kecanduan, dopaminnya juga bermasalah. Maka setiap saat dia lihat notifikasi. Bahkan bangun tidur loh. Dia tidak akan bisa tidur kalau HP tidak di sampingnya. Begitu bangun tidur, gerayak-gerayak sih. Ternyata mata masih merem, ning tangane wis gerak gerayai HP. Begitu ambil HP, padahal rung sholat subuh nih, ning buka WA dulu, buka Instagram dulu, buka ini dulu dan lain sebagainya. Itu kecanduan notifikasi. Bahkan yang paling prinsip sekalipun yaitu sholat itu dikalahkan. Bangun di subuh, dia orang cepat-cepat untuk ambil air wudhu, untuk bersiap-siap tunaikan sholat fajar dan sholat subuh berjamaah, tapi malah asik bermedia sosial terlebih dahulu. Lihat pesan-pesan yang masuk. Apakah semalam waktu aku tidur ada WA apa enggak? Ada yang komen di status IG saya apa enggak? Ada yang komen di TikTok saya apa enggak? Dibuka dulu itu.
lebih mementingkan media sosialnya daripada sholat fajar dan sholat subuhnya. Itu kecanduan. Jiwanya sudah terganggu itu. Orang yang lebih mengutamakan hal yang sia-sia daripada mengutamakan perintah Allah dan Rasul, itu orang yang jiwanya terganggu. Meski ora edan gitu loh. Gangguan jiwa bukan harus edan, bukan harus ODGJ ya. Gangguan jiwa itu termasuk orang yang mengutamakan dunia daripada akhiratnya, itu terganggu jiwanya. Kan banyak ayat toh, ketika Allah sebutkan bahwa akhirat itu harus diutamakan, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Terus biasanya akhir ayat itu ditutup la'allakum ta'qilun, agar kamu bisa berpikir dengan sehat, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadzakkarun. Banyak ayat yang ditutup dengan la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tashkurun, la'allakum tadzakkarun, dan seterusnya. Berarti orang yang tidak bisa bersyukur itu sudah terganggu jiwanya. Meski tidak di rumah sakit jiwa. Orang yang mementingkan dunia daripada akhirat itu sebetulnya sudah terganggu jiwanya, karena sudah tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Sudah tidak bisa berpikir sehat lagi, akalnya sudah dol gitu loh. Maka berpikirnya ya losdol gitu loh. Haram pun ya tabrak gitu loh. Larangan Allah dan Rasul pun tabrak. Yang penting dapat dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat tidak mau, malas dia. Nah ini sebetulnya orang seperti ini jiwanya sudah terganggu. Kok terganggu? Lo tahu yang hak, tahu yang batil, yang diikuti malah yang batil, yang hak malah ditinggalkan. Ini terganggu jiwanya. Sisi dalamnya bermasalah, fitrahnya bermasalah, hatinya bermasalah. Nah, terkait pertanyaan tadi, iya, kecanduan itu orang yang jiwanya sudah terganggu. Nanti lama-lama pikirannya terganggu, akhirnya betul-betul saraf di otaknya sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya nuwun sewu, mohon maaf, bisa jadi ya itu bisa jadi majnun. Banyak toh anak-anak sekarang yang kecanduan, kalah ngegame, HP ini rasa lalu digebuk-gebuke, tutuk-tutuk ke tembok dijotosi, ditutuki watu. Habis itu HP ini rusak, nangis, geru-geru, gulung-gulung. Banyak yang seperti itu. Atau ketika sedang main game, delalah internetnya lemot, marah-marah sendiri, misuh-misuh sendiri. Siapapun disalahke, tembok dipukuli. Itu sudah tekanan jiwa itu. Pernah enggak lihat anak-anak atau
remaja pemuda yang seperti itu? Banyak yang seperti itu. Bahkan kecanduan apa yang ada di internet, banyak orang yang bunuh diri. Nah, kecanduan pinjol, ya, dioyak-oyak, mumet akhirnya bunuh diri. Kalah judi online, kecanduan judi online yang ada di internet, semuanya habis. Ya. Akhirnya bunuh diri. Itu sudah tekanan jiwa, tidak bisa berpikir sehat lagi. Ya termasuk tadi itu, wes bangunnya telat, ijik mengutamakan medsosnya daripada sholatnya. Tapi wong jiwane sudah terganggu. Ya, kecanduan itu yang positif saja, yang baik-baik. Kecanduan sholat jamaah, kecanduan ngaji, kecanduan ngamalkan hasil kaji, kecanduan infak, kecanduan zakat, sedekah, kecanduan memaafkan kesalahan orang lain. Lah harusnya kecanduan itu begitu. Energi kita akan positif, hati akan tenang, hati akan tentram. Tapi seringnya kita kecanduan itu hal-hal yang negatif. Lah yang hal negatif itu merusak kehidupan kita, merusak jiwa kita, merusak hubungan sosial kita. Ya, terus ada lagi?